untuk mendiskusikan pertama persoalan-persoalan yang dari perempuan, yang kedua perempuan sebenarnya mau apa, jika perempuan ada konflik seperti apa. Nah, jadi kita kemudian mulai menghitung strategi, kemudian menghitung berapa kekuatan, siapa yang kita hubungi. Dari situ kita menyadari kalau kita kumpul saat itu seperti mengajak orang berkumpul tanpa memahami situasi politik dengan baik. Jadi kayak mobilisasi saja. Nah, tapi orang nggak paham itu ngapain, apa sih makna pertemuan itu. Nah, memang ke akhirnya kami sepakat kalau begitu kita harus melakukan penguatan itu. Kalau nggak salah saya targetnya antara 6 bulan sampai tahunan gitu, bahwa kita harus melakukan penguatan terhadap perempuan-perempuan dari berbagai kabupaten, bahkan punya kota yang jelas, kemudian bikin strategi. Baru kemudian nanti baru berkumpul bersama dalam sebuah forum besar dan kita persiapkan tersebut dalam kongres perempuan. Kenapa teman tiba-tiba akan buat pada waktu bulan 6 sebelumnya kami berpikir bahwa perlu persiapan. Kita melihat situasi kekerasan semakin masif, kondisinya semakin nggak kondusif, dan ada hingar-bingar isu referendum, kemudian juga ada kongres berbagai komponen lain, tapi suara perempuan itu tenggelam sama sekali. Padahal kita tahu ada banyak kepentingan perempuan juga untuk bicara soal kongres Aceh. Nah, tapi kita juga sadar bahwa belum semua kelompok perempuan itu berkuat. Akhirnya itulah bicara kalau begitu kita mulai dari seminar pertama untuk memberi wacana, memperkuat, memberi pengetahuan dan saling berbagi isu politik, isu hukum, isu pendidikan dan seterusnya. Kami akan minta akan memberitahu kepada polisi soal pelaksanaan acara ini. Sambutannya cukup positif, mereka mau ingin mendukung keamanan, tapi kami memutuskan bahwa kita mau berjarak dengan militer, berjarak dengan sigap, berjarak dengan polisi. Kita mau didukung oleh organisasi sipil yang punya keahlian dalam bela diri. Makanya kami kerjasama organisasi sipil, saya nggak salah ke banyak jenisnya untuk membantu kita mengawal ketika proses terlaksana. Nah, jadi itu soal keamanan. Soal lain, memang kita bicara kita mau ngapain, konsepnya apa, targetnya bagaimana, siapa peserta. Itu semua menjadi diskusi yang sangat serius sampai ke bicara soal tema. Tema itu kan juga berat. Dan akhirnya titik sepakatnya itu karena topik ini soal damai. Ya, walaupun ada perdebatan menggunakan istilah damai. Damai yang kita pahami adalah tidak ada perang. Jadi itu yang harus clear. Sehingga akhirnya kita buatlah yang tema yang jadi semangat urun inong Aceh baru pakat itu Aceh yang aman, damai dan sejahtera. Jadi bayangkan hari ini masih terharu ya ngebayangin bagaimana situasi dulu, karena sebenarnya itu menjadi sebuah konsolidasi perempuan yang luar biasa menurut saya. Karena sebelumnya NGO perempuan bekerja sendiri, punya kelompok sendiri, Ormas punya kelompok sendiri lah kita UI. Itu pertama kali kita duduk bareng, dia kemauan menambah anggota DPR perempuan, biro pemberdayaan perempuan, jadi dari unsur pemerintah yang perempuannya. Nah, jadi itu ketika kita duduk dalam SC saja kita udah mulai dalam konteks yang seperti itu. Tentu saja ada dinamika, ada perdebatan, tapi justru itu proses belajarnya. Persoalan yang kami hadapi di Banda Aceh, walaupun sering ke daerah itu berbeda dengan orang yang tinggal misalnya di Pidi, dan orang yang tinggal di Aceh Timur, dan orang yang tinggal di Aceh Selatan, itu beda. Nah, kita ingin mendengar juga persoalan-persoalan mereka, lalu kita berbagi strategi apa yang harus kita lakukan dan mimpi. Kita mau Aceh seperti apa? Itu yang paling penting. Ada konferensi pers saya dan Ibu Neymar didesak. Jadi ini keputusannya nanti perempuan Aceh mendukung Bandung. Tapi kalau kita sudah tahu keputusannya, kami akan bikin kongres. Biar kongres yang memutuskan perempuan Aceh mau seperti apa. Kalau keputusannya mendukung Bandung, ya itu keputusan kami. Kalau keputusannya adalah bagaimana mendorong dialog damai untuk menyelesaikan konflik, nah itu keputusan kami. Tapi ini kita membuka ruang dulu. Nah, jadi ini proses-prosesnya yang kami lakukan. Perempuan itu bagian dari gerakan sosial, bagian dari Aceh. Aceh itu nggak disebut berubah kalau situasi perempuan nggak berubah. Jadi kalau kita bicara perubahan untuk Aceh, maka perempuan dan laki-laki itu menjadi satu bagian keseluruhan. Tapi kenapa saya stressingnya kepada perempuan? Karena selama ini kalau orang bicara pembangunan Aceh, bicara perubahan untuk Aceh, sering perempuan dinafikan. Nah, kalau itu terjadi, maka itu bukan perubahan Aceh. Karena ada setengah penduduk yang merupakan persoalan kita.
mengirimkan Bon dan Gunawan untuk menemui Abdullah Syafi'i. Saya melihat walaupun ini tidak 100% pengaruh dari hasil lupakan, karena kita memang mendesak Gus Dur bahwa penyelesaian Aceh tidak dengan kekerasan, tetapi konflik Aceh harus diselesaikan secara dialog dengan cara-cara yang damai. Maka kemudian ketika Gus Dur memastikan untuk mengirimkan Bonda Gunawan 6 hari setelah kami bertemu beliau, saya pikir pasti ini kaitannya besar, ya, kaitannya kuat dengan hasil lupakan yang kami sampaikan kepada beliau. Dan setelah itu kalau kita masih ingat, 16 Maret Bonda Gunawan menemui Abdullah Syafi'i, kemudian proses-proses menuju perdamaian melalui dialog itu berlangsung. Saya ingat bulan 5 kemudian, awal bulan 5 itu tim dari Swiss, dari HDC itu datang. Saya termasuk salah seorang yang diwawancarai tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan di dalam proses dialog itu. Dan kita ingat akhir Mei tahun 2000 itu ditandatangani JEDA, ya, Memorandum of Understanding, JEDA kemanusiaan untuk Aceh, yang efektifnya itu adalah 1 Juni tahun 2000, ya. Dan saya yakin satu-satunya kegiatan besar yang monumental melibatkan banyak orang, kemudian mereka duduk secara kontinu selama 3 hari 3 malam, memikirkan bagaimana penyelesaian konflik Aceh, bagaimana Aceh harus dibangun ke depan, bagaimana memutuskan dendam di antara orang Aceh sendiri. Ini kita dihasilkan oleh Dupakat. Saya pikir ini adalah poin-poin penting yang harus diingat dan ini menjadi bagian dari sejarah. Ingin katakan bahwa ternyata Dupakat ini gaungnya itu bukan hanya tingkat lokal, bahkan Indonesia, tapi juga internasional, mendunia. Jadi buat saya tidak perlu penghargaan sebetulnya, tapi yang penting hasil Dupakat itu sudah mewarnai penyelesaian konflik.